Persib Bandung, klub besar dengan jutaan pendukung fanatik. Namun pernah ada masa ketika Maung Bandung kehilangan taringnya. Efek jahe busos pemirsa. Itu dia. Yang berubah skor menjadi 1-3. Di mana Persib Bandung tertinggal dari Madura United. Iya, berhasil. Luis Mia Aspas memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Hasil buruk, tekanan supporter, dan masa depan yang tak jelas membuat Persib berada di titik terendah. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang perjalanan panjang, pengorbanan, dan kepercayaan terhadap sebuah mimpi. Di kota Bandung, mimpi itu pernah hampir padam. Persib Bandung, klub kebanggaan jutaan bobotoh, sempat terpuruk, kehilangan arah, dan jauh dari harapan juara. Namun, takdir membawa seorang pria dari Eropa Timur. Namanya Boyan Hodak. Tapi dialah sosok yang kemudian mengubah sejarah Persib Bandung. Inilah kisah perjalanan Boyan Hodak. Lahir di Zagreb, Kroasia pada 4 Mei 1971. Boyan tumbuh dalam budaya sepak bola yang keras dan disiplin. Juru taktik berumur 52 tahun ini memiliki karakter yang tegas dan disiplin karena terlahir dari keluarga berjiwa militer, seperti ayah dan saudara laki-lakinya. Kebiasaan tersebut akhirnya tertanam pada jiwa Boyan Hodak saat aktif sebagai pemain berposisi bek tengah di beberapa klub lokal. Sebagai mantan pemain bertahan, ia belajar satu hal penting, bahwa kemenangan selalu dimulai dari fondasi yang kuat. Setelah gantung sepatu, Boyan memilih jalan yang tak mudah. Ia merantau jauh ke Asia Tenggara, wilayah yang mungkin jarang dilirik pelatih Eropa. Namun justru di sanalah namanya mulai dikenal. Perjalanan melatih Boyan Hodak sudah dimulai sejak menjadi bagian dari UPB My Team pada 2006-2009, Phnom Penh Crown pada 2010-2011, Shandong Taishan selaku assistant coach pada 2011-2012. Kemudian Boyan Hodak menjadi pelatih Kelantan pada 2012-2013, Johor Darul Tazim pada 2014-2015, Penang sebagai CEO pada 2016, Malaysia Under 19 pada 2017-2019, PSM Makassar pada 2020, Kuala Lumpur City pada 2021-2023. Di Malaysia, ia membangun reputasi sebagai pelatih bertangan dingin. Kariernya semakin gemilang sebagai pelatih di Malaysia hingga bisa membawa Kuala Lumpur City ke final Piala AFC pada 2022. Begitupun saat Boyan Hodak menjadi pelatih Phnom Penh yang akhirnya meraih prestasi gelar juara Liga Kamboja. Berkat keberhasilannya itu, ia diberikan kepercayaan untuk menjadi pelatih di klub Liga Cina SD Luneng yang kini menjadi Shandong Taishan. Hingga menjadi pelatih Liga Malaysia bersama Kelantan, ia menciptakan sejarah, membawa klub tersebut meraih berbagai gelar bergengsi. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, namun sangat memahami karakter pemainnya. Hingga akhirnya, pada tahun yang menentukan, Persib Bandung memanggilnya. Persib is big club. It's one of the biggest Indonesian club. At that moment, they were number 16 out of 18 teams, so you cannot really go down much. That, yeah. Then I check. The important thing is they are a relatively good team. They were paying salaries on time, so this is most important thing here. So once I got this info, I said, okay, no problem, I will go. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB bernama Teddy Cahyono memilih Boyan Hodak sebagai pelatih baru Persib dengan harapan dapat mengangkat performa Mark Klok beserta kolega pada pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024. Awalnya banyak yang meragukan, bagaimana mungkin sang pelatih baru yang minim pengalaman di Liga Indonesia bisa menjawab tantangan itu. Namun, Hodak memiliki sesuatu yang tak semua orang lihat, sebuah DNA juara. Dengan formasi yang fleksibel, 4-4-2 yang disiplin, dan 4-2-3-1 yang dinamis, Persib tak lagi sekedar bertahan. Mereka menyerang, mereka mendominasi,
mereka menciptakan sepak bola yang menggugah. Tapi lebih dari sekedar formasi, yang membuat Persib kembali ke puncak adalah keyakinan. Keyakinan bahwa mereka bisa, dan keyakinan bahwa setiap laga adalah medan juang yang harus dimenangkan. Musim pertama bersama Hodak, Persib kembali ke tahtanya sebagai juara Liga 1. Musim kedua, mereka melakukannya lagi. Back-to-back juara. Sebuah capaian yang menyatukan sejarah, tradisi, dan gairah juang yang tak pernah padam. Dan saat gelar itu resmi dikunci di pekan ke-31, bobotoh bersorak, pemain bersuka cita, dan seorang pelatih yang dulu diragukan, dirayakan sebagai arsitek kebangkitan. Inilah kisah bukan hanya tentang strategi, bukan hanya tentang taktik, tapi tentang jiwa juara yang bangkit dari keraguan dan menegaskan satu hal. Di dunia sepak bola, keajaiban lahir dari kerja keras, kepercayaan, dan hati yang tak pernah menyerah.